warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran tiap pertemuan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa untuk hari ini. Oke, terima kasih kepada ketua kelas Raihan yang telah memimpin doa hari ini. Untuk absensi, saya ingin bertanya kepada ketua kelas, apakah ada kawan yang tidak berhadir untuk hari ini? Tidak ada, Bu, hari ini. Oke, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Sekarang Ibu akan sedikit mereview pembelajaran yang udah kalian pelajari sebelumnya. Apakah di antara kalian masih ada yang ingat perbedaan di antara unsur, ion, dan molekul? Ada. Bagus sekali Raihan udah membedakan antara unsur, ion, dan molekul. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, gambar itu gambar apa yang Ibu tampilkan? Bagus. Ibu berapa logo brand di sini itu dicetuskan oleh satu orang yang sama atau dicetuskan oleh beberapa orang yang berbeda? Beberapa orang yang berbeda. Oke. Nah, begitu juga dengan model atom. Dia ketika kita melihat satu model atom, dia berbeda dengan model atom yang lain. Untuk lebih detail lagi, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 yaitu menjelaskan teori tentang model atom Dalton, Rutherford, Niels Bohr, dan J.J. Thomson. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Dan yang kedua, kita dapat membandingkan perbedaan antara teori atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Karena keterbatasan waktu, hari ini kita akan mempelajari tentang teori atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, dan Bohr saja. Mekanika gelombang kita akan mempelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk melihat model atom lebih jelas, hari ini kita akan menggunakan media augmented reality. Oke anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang teori dan model atom. Nah, kalian ketahui teori perkembangan atom itu pertama kali dicetuskan oleh Democritus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Democritus ini adalah pencetus pertama. Beliau mengemukakan bahwa semua partikel itu, semua materi terdiri atas partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, tetapi kelemahan dari teori atom Democritus ini, Democritus belum dapat menggambarkan model atom. Cuman mengemukakan teori tapi modelnya belum ada. Nah, setelah itu pada tahun 1803 dilanjutlah oleh John Dalton. Nah, kelebihan John Dalton di sini sudah mengemukakan model atomnya itu berbentuk bola pejal. Nah, untuk teori model atom itu dapat kita lihat pada media berikut. Nah, pada media berikut ini dia berbentuk bola pejal kan. Nah, menurut John Dalton, atom itu berbentuk bola pejal yang tidak memiliki muatan. Jadi, pada tahun 1897 perkembangan teori atom dikemukakan lagi oleh J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson di sini mematahkan teori atom Dalton dan Democritus. Menurut J.J. Thomson, J.J. Thomson menemukan suatu partikel di dalamnya itu terdapat muatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, untuk model atom J.J. Thomson dapat kita lihat dia berbentuk seperti roti kismis. Nah, dapat kita lihat pada media berikut, dia berbentuk seperti roti kismis. Rotinya itu bermuatan positif dan kismisnya itu bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Oke, perkembangan teori atom selanjutnya itu dikembangkan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1910. Nah, Ernest Rutherford ini menemukan model atom itu berbentuk tata surya melalui eksperimen penghamburan sinar alfa kepada lempeng emas. Nah, model atom yang didapatkan dari Ernest Rutherford ini berbentuk tata surya
surya. Bisa kita lihat dari medianya. Nah, dari media tersebut dapat kita dari eksperimen tersebut disimpulkan bahwa terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang mengelilingi elektron. Tadi kan dia berbentuk tata surya yang planet yang mengelilingi matahari. Di situ terdapatnya inti atom. Perkembangan teori atom selanjutnya yaitu oleh Niels Bohr. Kalau Rutherford tadi dia memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjelaskan kenapa elektron itu tidak dapat tertarik ke inti atom. Nah, menurut Bohr mengemukakan teori yaitu atom itu menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri di atas neutron dan proton dan dapat lintasan dan subkulitnya. Nah, untuk model atomnya dapat kita lihat melalui augmented reality ini. Oke, sudah dapat kalian lihat anak-anak? Sudah, Bu. Setelah kita mempelajari beberapa teori atom, sekarang tugas kalian duduk masing-masing kelompok untuk mendiskusikan LK permasalahan yang ada di LKPD yang akan diberikan. Nah, kerjakan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Kerjakan kalian dapat mengambil informasi dari beberapa referensi yang menurut kalian itu terpercaya dan kerjakan dengan teliti. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian itu ke depan. Diperkenalkan oleh Gigi Thompson. Oke, anak-anak udah siap diskusinya? Sudah, Bu. Ibu mau perwakilan kelompok pertama. Yang mana yang pertama kali mau tampil ke depan untuk kita presentasi? Sekarang kita udah siap semua diskusi dan presentasinya. Nah, untuk karena pembelajaran udah siap, sekarang Ibu mau kalian salah satu orang untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Apakah di antara anak-anak ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Murni. Sampaikan oleh Murni itu udah bagus. Jadi Ibu sedikit menguatkan, kasih penguatan atau menambahkan lagi. Nah, jadi di antara model-model atom itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, John Dalton. Menurut John Dalton, teorinya itu modelnya itu dia berbentuk bola pejam, tidak bermuatan. Sedangkan menurut Gigi Thompson, atom itu bermuatan. Dia memiliki elektron, dan menurut Ernest Rutherford, atom itu dia memiliki inti atom dan model atomnya itu berbentuk tata surya. Nah, yang intinya dikelilingi oleh elektron. Sedangkan menurut Niels Bohr lebih lengkap lagi. Menurut Niels Bohr ini atom itu adalah suatu yang bermuatan positif, yang bermuatan dan memiliki inti atom, tetapi dia memiliki lintasan. Lintasan-lintasan ini disebut dengan kulit elektronnya. Mungkin kesimpulan hanya itu saja yang dapat kita ambil. Nah, di antara anak-anak semua, setelah kita mempelajari, apakah ada yang kurang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Oke, kalau tidak ingin ditanyakan, Ibu mau tanya, selama kita pembelajaran, ada nggak yang tidak jelas atau suara Ibu yang kecil? Tidak, Bu. Oke, kalau nanti ada yang tidak jelas, kalian bingung, kalian boleh WA Ibu untuk tanya-tanya tentang materi pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Karena sekarang kalian sudah mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian mengisi Google Form, yaitu soal evaluasi yang udah Ibu kirimkan ke WA Group. Oke, Ibu kasih waktu selama 8 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Anak semua udah siap mengisi link evaluasinya? Sudah, Bu. Oke, kalau udah siap berarti untuk hari ini cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan selanjutnya kalian banyak membaca atau perbanyak literatur kalian tentang teori atom, mekanika gelombang. Dan lebih dan kurang Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.